Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya kembali ke habitat asal karena tadi tenaga kerja saya ada di dua tempat, jadi saya harus bantu turun langsung lagi megang pompa air. Ini problemnya adalah kita colokannya ya, posisinya itu sulit, pantatnya motor itu sudah nggak ada jarak dengan jedingan ini. Biasanya itu kan saya putar dulu pakai tangan gitu teman-teman. Sebenarnya ini bisa ya kalau mau dimajukan gitu, tapi ini pokoknya saya tidak ikut masang. Mungkin kalau mau dirubah ya kita rubah supaya bisa agak lebih maju ke depan. Karena pompa model seperti ini Italian style itu sebenarnya tidak perlu memakai watermore. Itu ada yang komen sampai berdebat cukup panjang, monggo yang pakai watermore, saya tidak permasalahkan. Tapi kalau saya memang tidak pernah pakai watermore. Kenapa? Untuk perbaikannya, untuk di area pompa cukup memundurkan ini dinamonya gitu. Kalau yang di sumur ya tinggal kita potong gitu. Lagian saya itu jarang masang pompanya ya dekat dengan ini teman-teman, dengan sumurnya. Rata-rata ya nggak harus, karena memang tidak harus dekat dengan sumurnya, itu tidak harus teman-teman. Kalau saya itu di mana-mana ya pokoknya pompa itu persis di sumurnya gitu loh. Tidak harus gitu loh. Ya menyesuaikan kondisi. Paling sering pompanya saya itu mungkin ya sekitar 2-3 meter dari sumurnya. Yang pertama, kita menghindari ini ya kebocoran, karena kalau tidak bagus watermore itu seringnya kalau dikencangin bukan malah rapat tapi malah bocor. Yang kedua, tidak semudah itu memasang dua watermore di pipa yang berdempetan. Itu pastinya seperti ini, harus dibuatkan belokan-belokan. Belokan itu menambah hambatan. Tapi ininya saya tidak permasalahkan. Yang mau masang watermore monggo, untuk kemudahan katanya. Ya kita sudah beda mindset kita, kalau bisa nggak ada kerusakan. Itu kerusakannya jangan banyak, tinggal kita potong, sok lagi. Wah nanti banyak sok. Tidak teman-teman, kita sudah sering mengupas ini ya, kembalikan seperti asli bisa, kita kupas kembali lagi elbonya. Yang mau masang watermore monggo, yang penting yang bagus gitu aja. Jadi ini saya harus majukan. Saya tadi nyoba dulu, saya tambah kapasitor double supaya untuk bantu start aja sebentar. Sebenarnya yang paling bagus pakai kapasitor start ya, namanya bukan running kapasitor. Kalau yang ini namanya running kapasitor. Yang bagus pakai start kapasitor untuk membantu start awal aja. Mudah-mudahan tidak terbakar, hanya lengket saja. Tapi kemudian lengket itu kayaknya juga kecil ya. Jadi ini di kos-kosan itu teman-teman, kita harus panjang lebar cerita. Kos-kosan itu sangat beda dengan rumah tangga, karena banyak yang mengeluh itu pemilik kos-kosan. Pak, kok pompa saya cepat rusak? Yang di mana Bu? Yang di kos-kosan. Iyalah, namanya kos-kosan itu berapa kalinya rumah tangga pemakaiannya teman-teman. Pabrikannya tuh ngerancang untuk rumah tangga sebenarnya, pompa rumah tangga. Kalau pompa industri pakai Granfos bukan ya, boleh dipakai untuk industri, ini boleh istilahnya untuk komersil. Tapi ya itu tadi, lifetime-nya umurnya jadi lebih pendek. Logika sederhana aja, pemakaiannya lebih panjang, lebih lama. Oke, ini sudah saya watermore-nya. Nah, alhamdulillah ini ada watermore-nya mudah gitu. Tapi biasanya kita nggak perlu ya, karena ini aja masangnya kurang ke depan. Oke, saya angkat dulu ke atas. Kenapa kita jarang membuat jedingan-jedingan ini? Ya resiko apa? Kerendam. Makanya langsung kita buat itu benar, ini langsung terbuka juga sumurnya, biar kalau ada kebocoran di area pompa tidak merendam dinamo. Nah ini tadi sudah saya paralel pakai satu kapasitor. Aslinya saat PC268 itu beda ya dengan 260. PC268 seperti tertulis di sini memakai kapasitor 30 mikro. Nah itu teman-teman, dengan watt yang sama kapasitornya bisa beda ya, karena gulungannya itu di dalamnya komposisinya berbeda gitu aja. Yang ngerti tukang dinamo. Ini sudah pernah ganti 30 mikro. Sepertinya hanya lengket, coba kita putar aja dulu secara fisik. Jadi macet itu kita lihat secara fisik, secara mekanis dulu, apakah ini macet secara mekanis. Artinya diputar seret itu macet mekanis. Tapi nanti kalau diputar ini lancar tapi startnya tidak,
bisa macet secara elektrik, itu gampangnya. Ini sudah saya buka covernya fan belakang. Orang nyebutnya sama ya, kalau di sini ya kipas gitu. Depannya kipas, impeller. Tuan bahasanya wong pinter-pinter, kita tukang ya setaunya kipas. Kalau belakang kipas angin, yang depan kipas air. Ini macet secara mekanis. Waduh, ini kelaker ini kayaknya ini. Ini juga sambil saya sampaikan teman-teman, ini pompa mengisi toren. Nah, perlu tabung tidak? Itu banyak pertanyaan kubur yang sudah capek saya jawabnya. Ya karena memang pabriknya juga nggak menjelaskan, tokonya menjelaskan. Ini mengisi toren memakai pelampung. Saya pakai pelampung Pak 2, itu radar ya, karena ada pelampungnya itu. Ini memakai pelampung yang nggak di kloset gitu teman-teman, gampangnya seperti itu. Jadi yang ditutup aliran airnya. Jadi otomatisnya apa? Memakai otomatis pressure switch bawaan dari pompa air harus dipasang tabung. Kalau yang ngisi toren memakai otomatis radar, narik kabel ke atas, itu tabungnya nggak perlu, ininya nggak perlu, meterannya nggak perlu juga, udah itu aja. Karena ini hidup matinya pompa dengan menutup aliran air. Aliran air akan mengaktifkan pressure switch, memutus setrum. Kalau yang radar itu hidup matinya langsung mematikan setrum dari tinggi rendahnya level air, itu aja. Ini harus saya cek, ini kayaknya bearing ya, karena pemakaian aja teman. Saya tanyakan dulu ke mbaknya, caranya pasti suaranya berisik. Pertama berisik, lama-lama istilahnya gradual ya, dari berisik pelan-pelan tambah keras. Karena ini hari libur teman-teman, susah mencari spare part. Ini yang sering terlupakan oleh tukang, kita pun sering lupa. Proteksi pengaman lubang-lubang itu dipasang atau disumbat. Nanti sebelumnya mengalir jadi tidak mengalir. Hanya karena kita ganti klaker, ganti seal, lepas pipa, rawan sekali mata jet itu buntu. Itu aturan dasar pompa jet teman-teman. Kehati-hatian karena kotoran kecil bisa jadi masalah besar. Dinamonya macet, mungkin sebelumnya ada indikasi itu, biasanya suaranya agak kasar. Ini macet, mudah-mudahan gulungannya tidak terbakar. Saya bongkar dulu. Kali ini jelas sudah klakernya atau bearingnya yang rusak. Tandai untuk melepas namanya sesuatu daripada kebalik. Yang depan nanti kebalik, muternya kebalik teman-teman, nanti nggak mencari-cari kan, enak gitu. Karena bautnya ini kan harus pas lurus. Mudah-mudahan gulungannya masih aman ya. Kalau sudah hitam-hitam, tapi namanya alat listrik, kita nggak tahu nanti umurnya. Tapi kalau dari lihat secara fisik gulungannya masih aman. Ini yang klakernya, biasanya yang depan paling parah. Nah ini, tapi nanti kita ganti dua-duanya. Ini melepasnya yang sulit, ini melepas kipas, melepas klaker ini. Mudah-mudahan gulungan ini masih aman ya, karena taunya gulungan ini ya setelah bisa muter ini. Paling sering adalah bagian depan yang macet, karena ini tumpuan impeller, apalagi memakai pressure switch, cetak-cetek ya, ini paling kena beban. Yang belakang aman, yang depan kita ganti keduanya. Enaknya si Misu ini melepas impeller memakai drat ya teman-teman, tidak spi. Sekalian kita cek ini ya, hanya udah kempes lagi nih. Ini yang bikin kena bearing juga teman-teman, karena pastinya cetak-cetek ini, cetak-cetek karena memakai pelampung untuk pengisian torennya. Gampangnya pokoknya usia pakai ini beda kalau di kos-kosan teman-teman. Ini saya bilang bukan salah pompanya, salah peruntukan.
memilihnya harusnya pemakai pompa Japanese style yang nggak perlu maintenance seperti ini ya, kecuali ini pakai punya Grand Boss, insya Allah aman ya. 25 tahun nggak pernah ngisi nggak pernah berubah tekanan pressure tanknya. Nggak tahu tuh, ada harga ada kualitas, ono rego ono rupo. Coba kita pompa ya, pasti masih keluar ya untuk mengempiskan balon, tapi nanti dalam batas tertentu ya sudah ventilnya dipencet terus ada anginnya. Ini sekarang balonnya mengempis. Ini pakai merek apa gitu teman-teman, bukan bawaan Shimizu, lebih besar warnanya apa, krem gitu ya, biar kalau mengembang penuh tidak sampai pecah gitu tujuan saya. Kalau yang bawaan Shimizu ya, karena kan bentuknya kecil rata-rata pecah. Ini pasti ada keluaran udara karena mengempis, tapi nanti kalau sudah mengempis total di pentilnya harus kita pencet ada tekanan udara cis gitu. Insya Allah aman. Ini sudah saya pompa beberapa kali. Balonnya tidak pecah atau sobek. Untuk melepas impeller seperti ini tahan dengan kunci pedekol, ini diputar dengan kunci ring 17. Nah, dah. Karena ini jeratnya ada di impellernya. Mur ini hanya untuk pemegang. Setahu saya silnya beda dengan yang 260. Nah, hampir mirip dengan yang 250. Karena ini nanti ikut ujung dari pir ini nanti harus nyantol sini. Nah, ini juga seret rupanya teman-teman, udah ikut berputar silnya. Ini pernah kita siltip dulu, nah, hanya masih aman, tinggal klakernya aja. Kalau tidak salah nomornya 6202 ya teman-teman, kecuali Grand Boss yang bagian depan itu lebih besar, 6302. Cari klaker Jepang gitu aja di toko spare part mobil. Kemudian ada yang komentar ini, saya ini kan ongkosnya mahal ya untuk ganti klaker ini, karena kan resiko nanti kalau kotoran masuk terus akhirnya jetnya buntu, pompa yang sebelumnya mengalir terus tidak mengalir. Itu dikomentari begini, itu kan resiko yang belum terjadi, kenapa dibebankan ke pelanggan? Pasti sebelumnya kita sampaikan teman-teman, Pak ini sebelumnya mengalir ya, kita ganti klaker biayanya sekian, nanti kita juga bekerjanya dengan hati-hati, tetapi tetap ada kemungkinan kotoran kita melepas itu, ada kemungkinan kotoran masuk ya setelah bongkar kipas ini, namanya kemungkinan, ada kemungkinan itu kotoran masuk membuat nozzle jet buntu, itu biayanya ada sendiri Pak. Nah, itu kalau mau nanti kalau tidak mengalir ya baru kita bebankan, monggo itu ada. Tapi kan banyak juga pelanggan yang taunya beres gitu, nggak mau tahu urusan gitu-gitu. Nanti kalau tidak mengalir ya udah risiko saya gitu. Biasanya langsung kita tawarkan ya, pokoknya ongkos ganti klaker itu sekian, itu aja. Karena mereka taunya nanti ya pokoknya sebelumnya mengalir ya sesudahnya harus mengalir. Kebanyakan begitu, tapi beberapa pelanggan yang bisa kita jelaskan ya kita jelaskan. Intinya kita itu tidak ngebiah-uyah ya teman-teman, tidak semua pelanggan itu kita perlakukan yang sama. Kita harus tahu karakter dari pelanggan itu sendiri. Selama bisa diajak komunikasi itu tidak ada masalah. Tapi kan pelanggan itu biasanya langganan saya, ini kan orang-orang pengusaha atau apa, nggak mau ribet itu urusan gitu-gitu. Pokoknya taunya beres ya udah, kita resiko sudah siapin. Ya kita bebankan sekalian di situ. Yang tidak setuju monggo, itu aja. Meskipun di awal perjanjian katakanlah pelanggan siap nanti kalau ada apa buntunya menanggung, itu sebenarnya kita juga nggak suka. Kita kan pasti sangat hati-hati. Karena apa? Ya nyebul itu kalau berhasil ya, selain pekerjaannya ribet, lebih baik ya
lancar itu teman-teman, jangan sampai kemasukan kotoran. Kalau disebul berhasil, habis disebul noselnya sobek, itu panjang ceritanya teman, harus bongkar pipa. Dan as inilah yang selalu kita siltip ya, supaya silnya itu rapat. Sampai sini siltipnya, biar kalau ada kebocoran as ini tidak berkarat. Ini teman-teman paling parah ya depan ya, nggak bisa diputar lagi. Saya hari ini tidak bawa tracker ya, kemana-mana memang kita tuh hanya bawa betel, pahat sama kayu ini, gagang sapu. Tapi ini bukan kayu yang keras untuk mukul-mukul. Pak harusnya pakai tracker. Iya, pakai tracker dulu atau sampai sekarang pun bapak saya itu nggak pernah pakai tracker mana. Pahat itu aja rusak ya. Kalau kita tahu caranya nggak harus, kalau memang nggak ada alat. Zaman dulu susah alat. Yang penting kalau dulu kan kita pegang gini ya, dipahat gini ya, itu harus jangan dipegang gini, harus bertumpu. Karena apa? Rotor ini pernah dan memang bisa bergeser dengan asnya. Dulu kan saking hati-hatinya kita pegangin gini terus dipahat, bearingnya itu bisa bergeser. Hanya ketika dipasang tutupnya tidak pas, as ini bisa bergeser karena hanya dipres saja. Jadi ditaruh di kayu gitu baru kita pahat. Nah gini aja, pahat ini dipukul ke bawah. Yang penting ini di landasan yang aman, kayu, supaya derajatnya nggak rusak. Enak sekali, ini ada tumbuhan, yang satu lebih rendah, yang ujung sini nempel di sini, tinggal kita pukul di sini, des, keliling mutar. Untuk watermur plastik berikan ini minyak goreng, karena biasanya yang seret nanti deratnya. Seretnya bukan karena rapat. Kalau nanti o-ring ini sudah keras, gepeng, diganti pakai karet ban dalam aja, dibuat lebar gitu. Makanya saya bilang watermur ini harus bagus. Yang bagus itu kencangin tangan aja udah cukup. Tapi harganya 1 inch per 4 ini ya di atas 50.000. Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya bisa nyucinya sedikit sekali pakai air bawa dari mobil tadi, karena sudah kehabisan air. Ini sudah mulai mandi keluar ini anak-anak kosnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Ini sudah saya tes, muternya halus tadi. Ntar saya coba lagi nanti setelah terpasang pipanya dulu aja. Sepertinya masih aman gulungan dinamonya, mudah-mudahan, karena itu belum dikasih beban ya teman-teman. Sudah terpasang pipanya, tersambung, mudah-mudahan aman. Ini sana naik pipanya, ini harus berulang-ulang teman-teman. Kita nyalakan sebentar, memakai dop. Hati-hati ya teman-teman, dop tutup ini bikin masalah. Sisa hasil tip kotoran waktu kita kencangin masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Stoperan kita tutup ya, dan ini kebetulan kebetulan bocor sedikit, jadi aman gitu mas teman-teman. Nanti buat ngetes cetak-cetak atau tidak. Alhamdulillah sekarang naik. Ini tingginya, tinggi pipanya.
sebentar aja nanti langsung saya pasang tabung. Pastinya akan kosong terus ya kita ini karena lebih tinggi kalau kita buka pancingan. Alhamdulillah sepertinya berhasil teman-teman. Pasang tangkinya dulu. Nah itu sudah mulai, karena sini lebih tinggi, segera pasang. Itulah gunanya pressure tank teman-teman. Kalau pakai stop ini ya langsung cetek gitu ya. Nanti kalau terlalu sensitif tinggal bisa kurangi tekanan ini tangkinya. Masih kosong kitanya, mudah-mudahan jetnya tidak buntu karena hari ini permukaan air cukup dalam, kemarau panjang, mudah-mudahan nggak buntu. Bentar saya buka sedikit aja. Nah ini kita buka full nggak apa-apa ya karena ketinggian teman-teman. Nanti kalau sudah terisi pipanya, dia menjadi tekanan untuk pompa ini bisa lebih dibuka gitu maksudnya. Nah inilah gunanya pressure tank, naiknya kan pelan-pelan. Waduh tekanannya kok nggak bisa lebih 30 gitu. Mudah-mudahan tidak ada gangguan di mata jet. Resikonya itu aja teman-teman, kotoran kecil. Oke kita buka dulu aja. Ini kan juga otomatisnya perlu dikendorin teman-teman karena setelannya antara kemarau sudah beda sama musim hujan. Dia punya air dulu. Itu kalau yang benar teman-teman bisa 30 lebih ya waktu tutup stop kran. Tetapi ini tidak bisa ya karena stop krannya yang pertama tidak bisa rapat. Suara jet gantung. Dulunya pakai radar itu teman-teman. Nah, sekarang nggak dipakai, kemudian jalurnya putus itu yang ketanam di tembok. Makanya sekarang pakai pelampung. Nggak perlu sana teman-teman, sulit tempatnya. Sudah terdengar mengalir. Nah, ini masalahnya. Jadi dari kos ini juga disalurkan ke kos sebelah. Dulu katanya untuk bantuan, tapi ya pokoknya kan nggak pernah mati. Kalau pelampung di sini nutup ya pasti ke sana. Gak tahu sana lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lebih rendah ya bisa-bisa ngalir di sana dulu. Ingat saya lebih rendah atau sama ya ini. Pokoknya ini dua kos yang katanya sih pemiliknya berbeda. Itu aja teman-teman ya, nanti saya diminta nih memutus ini katanya. Saya pasang stop kran aja. Ya siapa tahu nanti tetap diperlukan kalau dalam keadaan darurat. Yang jelas saya nanti turunkan setting off-nya pressure switch. Pakai pir besar aja karena itu diferensialnya sedikit ya, tidak pakai pir kecil nanti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.